untuk masih berkumpul dan beriktikaf dalam rangka memburu malam Lailatul Qadar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya, yang kemudian dengan madrasah beliau, yang kemudian dengan kesuksesan khitbah beliau dalam berdakwah sehingga sampailah agama ini ke renung terdalam hati kita. Dan ketahuilah bahwasanya itulah yang sebenarnya sebesar-besar nikmat tatkala Islam itu menempati hati seorang hamba. Jamaah Masjid Salat Al-Islam pada salat subuh pagi hari ini yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlalu remeh rasanya kalau misalnya saya langsung mulai dengan pembicaraan mengenai belajar waktu semasa di Turki, karena dengan pagi hari yang berkah ini, yang kemudian pada hari ganjil ini, marilah kita seenggaknya memahami beberapa ayat-ayat dari Al-Quran terlebih dahulu. Tadi waktu saya imam, saya membacakan surat-surat yang berkaitan dengan bagaimana kemudian Allah itu mencintai hambanya sehingga membukakan pintu maaf sebesar-besarnya bagi hamba-hambanya yang berdosa. Terkhusus pada bulan Ramadan ini, kalau kita perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah itu tatkala Allah menyebutkan tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an sampai kemudian di akhir ayat, ya syahrul Ramadan ini yang diturunkan dalamnya Al-Qur'an, maka ayat ini langsung disambung dengan ayat yang konteksnya adalah ampunan. Apa kata Allah? Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Maka katakanlah wahai Muhammad, jikalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, kata Allah tentang aku, maka katakanlah kepada hambu bahwasanya aku itu dekat kepadanya. Qaribnya gimana? Kemudian Allah ini mensifati dekatnya Allah kepada hambanya itu dengan kalimat selanjutnya. Jadi tatkala kita menjelaskan ayat ini, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujib. Jadi langsung masuk ya. Fa inni qaribun ujib. Apa artinya ujib? Allah itu maha dekat sama hambanya, tapi bukan cuma dekat aja. Kadang ada orang yang dekat, kalau manusia itu orang dekat tapi dia nggak ujib. Berapa banyak orang-orang, bahkan kerabat-kerabat kita dekat sama kita, dekat dari sanak kerabat kemudian teman-teman, tapi dengan dekatnya ini belum tentu dia ujib. Maksudnya apa? Menjawab permintaan dari yang dekat tersebut. Tapi beda dengan dekatnya Allah dengan hamba. Maka kata Allah, fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Sungguhnya aku dekat dan maha menjawab apa yang dimintai oleh hamba-hambaku. Maka tatkala kita membahas tentang orang-orang yang berbuat dosa, itu kita mendapati ada sedikit kejanggalan. Enggak kejanggalan sebenarnya. Ini salah satu bukti bahwasannya luasnya pengampunan Allah bagi hamba-hambanya. Jadi selalu saya itu terkagum dengan ayat Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau misalnya kita menjelaskan bahwasanya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang bertakwa, itu udah biasa. Kemudian kalau misalnya seorang menjelaskan Allah itu mencintai hamba-hambanya yang berbuat soleh, itu udah biasa, pasti dong. Kalau misalnya orang berbuat soleh kemudian orang bertakwa, itu pasti dicintai. Tapi yang menjadi pembahasan penting adalah bagaimana kemudian ada pendosa, dia itu dicintai sama Allah. Ya, pendosa, dia bukan orang soleh berbuat soleh, kemudian dia juga bukan orang yang bertakwa, akan tapi dia adalah orang pendosa yang setiap harinya berdosa, akan tapi Allah katakan Allah mencintainya. Makanya saya bilang, saya selalu saja terkagum dengan ayat ini tatkala membacanya. Jadi Allah itu mencintai hamba-hambanya yang berbuat dosa. Berbuat dosa yang bagaimana? Makanya kata Allah katakan, Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai at-tawwabina, orang-orang yang bertaubat. Pertanyaannya begini,
Kenapa saya kasih kata yang selalu membuat dosa? Karena dalam konteks ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai hamba-hamba yang senantiasa bertaubat. Kalau kita pikir orang yang senantiasa bertaubat di sini ya, perlu kita bahas dulu kalimat at-tawwabin itu sendiri dalam bahasa Arab itu seperti apa? At-tawwabin dalam bahasa Arab itu kita bisa namakan sighah mubalaghah namanya. Jadi orang yang terus-terusan. Kalau ada orang yang terus-terusan membunuh, kita bisa katakan qattal. Jadi bahasa Arab itu bisa dipahami sebenarnya dari pendengaran kita aja. Jadi tatkala ada tasdidnya, kadang-kadang itu artinya itu bertambah. Jadi at-tawwabin itu kan wawunya itu kan ada tasdidnya. At-tawwabin berarti apa? Orang yang betul-betul sering bertaubat, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya. At-tawwabin dikatakan berarti orang-orang yang memang udah keseringan bertaubat gitu loh. Dan orang itu nggak mungkin bertaubat terus-menerus kecuali berbuat dosa terus-menerus. Makanya orang-orang at-tawwabin itu juga al-mudznibin, orang-orang yang berbuat dosa terus-menerus. Cuman bedanya, maka pernah dikatakan itu oleh orang-orang saleh mengatakan sebenarnya orang-orang saleh yang kalian lihat itu bukan orang-orang saleh. Ya, sebenarnya wali-wali Allah itu bukan orang-orang saleh yang kemudian mereka terus-menerus salat, kemudian terus-menerus bertakwa kepada Allah, enggak. Akan tapi mereka orang-orang yang mengerti Rabb-nya. Jadi kadang-kadang kita dapat teman-teman ataupun orang-orang yang nggak ngerti sama Rabb-nya. Nggak ngerti maksudnya dia nggak paham bahwasanya dia itu memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Nggak paham bahwasanya Rabb itu kasih sayangnya lebih daripada kasih sayang seorang ibu. Makanya kata orang-orang saleh tersebut dibilang bedanya orang-orang soleh ini sama orang-orang yang berbuat dosa apa? Orang-orang soleh itu kala mereka berbuat dosa, mereka bertaubat. Itu aja. Berbuat dosa, taubat. Dosa, taubat lagi. Dosa, taubat lagi. Karena memang sya'nul abd, perkara hamba itu berbuat dosa. Maka kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, wa khairul khatta'ina tawwabun kullu bani adam khatta'. Semua anak Adam itu adalah orang-orang yang selalu berbuat kesalahan. Wa khairul khatta'ina at-tawwab. Maka sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Kemudian juga diceritakan dalam sebuah hadis katanya begini. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Wallazi nafsi biyadi." Dengan jiwaku yang berada di tangannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tuznibu," kalaulah kalian umatku tidak berbuat dosa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum," katanya. Ini agak canggung juga sebenarnya lafaznya. Jadi katanya kalaulah kalian nggak berbuat dosa, Allah akan pergi bermalingkan wajah dari kalian. Kok gitu? Jadi kayaknya seolah-olah itu kita emang harus berbuat dosa, enggak. Tapi tatkala dikatakan kalian kalau misalnya nggak berbuat dosa, maka Allah akan pergi kalian. Maksudnya adalah dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya, wala jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Kemudian Allah memalingkan wajah dari kalian sehingga mendatangkan kaum yang baru yang mereka berbuat dosa kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa? Mendatangkan kaum yang baru, hanya untuk beristighfar. Hanya untuk bertaubat. Maka sampai disitulah Allah menurunkan ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah menyukai hamba-hambanya yang bertaubat. Sehingga di dalam suatu hadis qudsi juga dikatakan bahwasanya Allah itu tatkala mendapati hamba yang beristighfar, kata Allah apa? Ada hamba yang berbuat dosa, kemudian dia beristighfar, kata Allah, alima abdi, hambaku tahu, anna lahu rabb yaghfir lahu, bahwasanya dia memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Jadi Allah itu bangga sama orang-orang yang berbuat taubat. Ya, jamaah al-Islam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatkah kalian dengan suatu ayat yang mengatakan bahwasannya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang, qul, katakanlah Muhammad, ya ibadi. Nah, di sini juga penting juga tatkala dikatakan ya ibadi, seolah-olah Allah coba kita dengerin aja lafadznya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi. Apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ada enggak zat yang maha? Ada enggak zat selain Allah yang dia itu menisbatkan orang-orang yang selalu berbuat kesalahan kepada dirinya? Jadi Allah menisbatkan atau
Seolah-olah gini, wahai anak-anakku, kalau kata ibu itu, wahai anak-anakku yang soleh, contohnya, wahai anak-anakku yang berbudi pekerti. Tapi di sini enggak. Kata Allah, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku. Tapi hamba-hamba yang gimana? Yang mereka itu asrafu ala anfusihim, yang selalu berbuat dosa atas dirinya sendiri, sampai pada derajat hampir putus asa terhadap rahmat Allah. Tapi Allah masih menisbatkan hamba tersebut kepada dirinya. Ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan atas rahmat Allah. Maka di dalam asbabun nuzul ayat ini itu sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Abbas, ayat ini itu turun kepada orang-orang yang menganggap bahwasannya Isa Al-Masih itu adalah Tuhan ataupun anak Allah. Jadi orang-orang Nasrani dikatakan kepada mereka ayat-ayat ini. Jadi sampai kepada derajat bahwasanya Allah itu masih bisa mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Masih bisa mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Tentunya itu dengan kembali dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang bagaimana kemudian jarang kita tahu bahwasanya Allah itu cintanya kepada hambanya sedemikian besar. Tatkala para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berada di suatu medan peperangan, tatkala itu para sahabat sedang beristirahat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di depan para sahabat ada seorang hamba sahaya wanita yang dia itu kehilangan anaknya. Nah, setelah kehilangan anak ini, seorang hamba saya ini dia adalah seorang ibu dari anak tersebut. Di logikanya, ibu yang kehilangan anaknya itu bagaimana kemudian paniknya? Anak itu masih kecil. Itu paniknya bukan main. Cari ke sana kemari. Itu para sahabat merhatiin tuh, ini orang bolak-balik ngapain gitu kan. Nangis kemudian kelihatan keluh kesahnya di wajahnya itu kelihatan sampai pucat pasi. Kemudian dari kejauhan datang anak kecil, lari. Nangis juga anak kecilnya. Akhirnya tahulah para sahabat bahwasanya ibu ini adalah ibu dari anak tersebut. Akhirnya berpelukan, kemudian dipeluk-peluk anak itu, dicium-cium, saking senengnya ketemu sama anaknya. Kemudian para sahabat nangis ngelihat itu, terharu. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, wahai para sahabatku, apa gerangan yang membuat kalian menangis, katanya. Kata sahabat, pemandangan ini yang membuat kita menangis, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka kata Rasulullah dibilang begini, apakah mungkin ibu yang kalian lihat ini itu menjatuhkan anaknya ke dalam api neraka? Kata para sahabat, ya nggak mungkin dong. Nggak mungkin banget lah. Ibu yang betul-betul mencintai anaknya, yang kemudian tatkala anaknya hilang menangis terseduh-seduh, kemudian ditanya, mungkin nggak ibu ini menjatuhkan anaknya ke dalam api neraka, melemparkannya ke api neraka, katanya. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Terus kata Rasulullah SAW, tahukah kalian bahwasannya Rabb kalian itu kasih sayang lebih daripada hamba ini, daripada ibu ini, katanya. Maka dalam suatu, kita bisa dikatakan nukat, tapi nukat itu berhikmah, suatu canda yang berhikmah. Maksudnya begini, saya pernah membaca dalam suatu artikel ada seorang anak bilang kepada ibunya begini, Bu, kalau misalnya saya durhaka sama ibu, kalau misalnya saya minta maaf, dimaafin nggak? Ya kalau kamu nggak balik lagi nggak apa-apa, dimaafin. Jadi sebesar apapun kesalahan anak di mata ibunya itu kecil, ya, itu manusia. Maka anak ini bilang gini, kalau gitu saya nggak perlu takut. Besok di akhir kiamat berarti saya nggak perlu takut, katanya. Kenapa? Karena Rabb saya itu lebih kasih sayangnya lebih daripada ibu, katanya begitu. Jadi dia tahu bagaimana kemudian kasih sayang Allah itu besar sekali kepada hambanya. Cuman jarang yang tahu. Kadang-kadang kita tuh kalau saking sering berbuat dosa sampai sampai ke derajat, aduh, banyak dosa nih, malu lah masuk masjid. Masuk masjidnya aja udah malu, gimana mau doa? Malu lah sholat. Itu banyak sekali, bukan 1-2 orang. Itu banyak, dan realitinya seperti itu. Karena apa? Bodoh, nggak tahu bahwasanya dia itu memiliki Rabb yang maha pengampun. Jamaah al-Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk at-tanasuh, berbagi nasihat dengan para jamaah sekalian. Meskipun pada hakikatnya saya lastu ahlan lidzalik. Saya itu nggak pantas sebenarnya duduk di sini menggantikan masyayikh-masyayikh yang ada, kecuali karena Dr. Zain memberikan amanah kepada saya untuk memberikan nasihat dan kemudian memberikan pengalaman kepada para jamaah sekalian. Selanjutnya saya ingin sedikit berbicara lah tentang masalah bagaimana kemudian dari awal sampai akhir saya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar menuntut ilmu dan melanjutkan studi ke Turki.
Banyak hal yang sebenarnya dipertanyakan sama orang-orang Indonesia tentang Turki itu tatkala disambungkan dengan thalabul ilmi syar'i. Jadi kalau misalnya ada santri yang kemudian pergi ke Madinah ataupun ke Mesir ataupun ke Yaman, itu udah biasa. Thalabul ilmi syar'i ya, ilmu syar'i, kalau perginya ke Yaman, ke Madinah ataupun ke Mesir itu biasa. Karena memang di sana tempatnya. Maka sering ditanya-tanya, kamu pergi ke Turki ngapain gitu. Karena emang pengetahuan orang-orang Indonesia kan Turki kan sekuler ya. Saya juga waktu itu begitu. Waktu perginya juga begitu. Ini kita ngapain sih ke Turki gitu kan? Karena waktu itu beasiswa. Karena kita taunya orang kalau mahasiswa beasiswa itu ambil aja udah, yang penting keluar negeri gitu. Nah, waktu keluar itu alhamdulillah bifadlillah, kami disampaikan ke tempat-tempat yang sistemnya mulazamah. Dan itu saya kaget jujur. Karena di Turki itu banyak ma'had-ma'had. Turki itu sama ke Indonesia, banyak ma'had syar'i, tapi notabene semuanya adalah orang-orang Turki. Dan orang Turki itu ya dibandingin Indonesia sebenarnya keilmuan, keislaman, kemudian ketaatannya itu masih bisa dibilang orang Indonesia lebih kuat. Jadi teman-teman orang Turki itu banyak madrasah-madrasah Turki itu yang masih di bawah standar madrasah-madrasah ma'had kita yang ada di Indonesia itu, yang sebenarnya muqarrarnya sudah kuat. Cuman di sana ada hikmah yang diambil dari, salah satunya hikmah daripada konflik yang ada di Suriah. Makanya tatkala ada mahasiswa Turki yang ke sana, mahasiswa Indonesia yang kemudian dia belajar di Turki, nanti dia akan selalu bergesekan dengan hal-hal yang berbau dengan Suriah. Kenapa itu nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Jadi tatkala kita ke Turki itu kita langsung ketemu sama orang-orang orang-orang alumni konflik Suriah. Itu banyak sekali itu di setiap tempat ada. Sampai bisa dikatakan kalau misalnya dikatakan Istanbul itu kota, sebenarnya bukan kota Turki, dia itu tempat tinggalnya orang-orang Suriah saking banyaknya. Nah, waktu sampai di sana barulah saya tahu bahwasanya di Turki itu bukan cuma sekuler doang. Ada tempat-tempat yang sistemnya bisa mulazamah, kemudian ketemu sama masyayikh dari Suriah dan yang lain sebagainya. Itu terkenal di kalangan para thullabul ilm Indonesia khususnya juga di kalangan para NU, teman-teman NU itu mereka tahu sekali bahwasanya ulama-ulama Syam, ulama-ulama Suriah itu adalah ulama-ulama yang kemudian memiliki derajat sanad tertinggi contohnya, ataupun memiliki keilmuan yang memang betul-betul tinggi dibandingkan tempat-tempat yang lain. Karena dalam hadis-hadis banyak sekali yang menerangkan tentang fadilah-fadilah Ahlus Syam, dan alhamdulillah bifadlillah kami di sana belajar dengan para ulama-ulama tersebut. Itu salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya saya ingin menyampaikan cuman apa yang di Ustadz Zen kira-kira ingin tanyakan kepada saya. Jadi ditanya kadang-kadang itu teman-teman nanya jurusan apa ngambil di Turki. Kalau untuk saya sendiri pertama kali ke Turki itu kami belajar bahasa Arab, karena saya selama di Turki juga nggak bisa bahasa Turki, nggak bisa. Jadi sekali lagi saya katakan sebenarnya saya di Turki itu bukan di Turki tapi di Suriah, karena emang teman-temannya orang Suriah semuanya, kemudian masyayikhnya orang Suriah semuanya. Saya kemudian sampai nggak bisa bahasa Turki itu ya karena tiap hari kita ngomongnya bahasa Arab. Maka di sana awal tahun pertama kami mengambil bahasa Arab, dan itu umum lah bagi mahasiswa manapun seperti itu. Ambil bahasa Arab selama 6 bulan. Di dalam pengambilan bahasa Arab ini ada satu hal yang ingin saya tekankan. Ada sistem yang mereka itu lebih baik daripada sistem Indonesia. Dulu pengalaman saya Pak, waktu masih di SMA saya juga masih di ma'had juga di pondok-pondok. Nah itu 6 tahun kita belajar bahasa Arab, cuman nggak lancar-lancar ngomongnya. Itu saya bingung itu, kenapa saya kok nggak lancar-lancar ya ngomongnya. Di tes pun masih salah-salah juga, qawaidnya pun masih salah-salah juga, padahal 6 tahun. Saya mikir padahal di pondok saya itu tiap hari juga ngomongnya bahasa Arab. Tapi nyampe di Turki lagi suruh kursus bahasa Arab lagi. Saya bilang ini kenapa ini 6 tahun katanya saya. Berarti ada yang salah. Ada yang salah dari sistemnya, kemudian ada yang salah dari sistem pendidikannya ada yang salah. Di sana kami bertemu dengan orang-orang dari luar negeri banyak, khususnya dari negeri-negeri yang akhirnya Istan, Tajikistan, kemudian Uzbekistan dan sebagainya, negeri Rusia ke atas. Itu mereka datang nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa tulis Arab, nggak bisa baca bahasa Arab, ya. Kalau baca Quran bisa, cuman kalau bahasa teks nggak bisa, baca teks bahasa Arab nggak bisa. Dengar bahasa Arab aja itu kayak udah bahasa planet lain gitu. Itu datang mereka seperti itu. Saya bilang sama guru saya begini, waktu kali itu saya udah bisa ngomong bahasa Arab.
Syekh katanya. Kata saya, antum mau ngajar kita bahasa Arab? Iya katanya. Orang-orang ini yang nggak bisa bahasa Arab nih? Iya, semuanya nggak bisa bahasa Arab. Terus ngajar tuh orang Arab. Pakai bahasa apa kata saya? Pakai bahasa Arab katanya. Terus kata saya, mungkin nggak seorang guru menyampaikan informasi yang kemudian ada dalam otaknya ke otak murid tanpa wasilah bahasa. Jadi kalau nggak ada wasilah itu susah menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Nah itu ternyata dalam 6 bulan Pak. Dalam 6 bulan semuanya lancar bahasa Arab. Semua. Bukan hanya bahasa Arab, tapi dari segi nahwu, qawaid dan lain sebagainya itu semuanya lancar. 6 bulan saja. Dan itu kelebihan mereka. Ternyata salah satu yang saya perhatikan adalah keikhlasan. Jadi guru saya ini, dia itu santrinya itu masih kayak anak kecil. Nah, ini kelebihan juga nih. Kita di sana itu mulazamah bareng anak kecil. Makanya besok teman-teman mahasiswa kalau keluar kemudian mulazamah jangan kaget kalau misalnya kalian duduk bersama anak-anak kecil. Umur masih 14 tahun, 15 tahun duduk bersama orang-orang yang umurnya 30 tahun. Tapi jangan sangka orang-orang yang umur 15 tahun itu mereka itu udah ngafal Riyadhus Shalihin, udah hafid Quran, kemudian udah punya qiraat, maksudnya bukan cuma satu riwayat aja gitu. Jadi saya kaget bener. Memang kita waktu kesana itu melihat hal yang berbeda. Nah itu setelah 6 bulan itu kita semuanya udah bisa bahasa Arab dan kemudian yang menghasilkan dari itu adalah sebenarnya keikhlasan seperti yang saya bilang tadi. Saya melihat bagaimana kemudian masyayikh kami itu mendoakan kami di belakang kami. Jadi mereka bilang bagaimana kalau misalnya kalian ingin mengajar kemudian sukses, katanya doakan santri kalian. Jadi doakan santri kalian. Jadi ada namanya alaqah qalbiyah, hubungan antara hati antara murid dan ustadz. Jadi tatkala ustadz masuk itu kerasa banget hatinya itu tentrem gitu. Itu dari segi qalbihnya ya, dari segi rohaninya udah kerasa. Seperti itu. Dan di sana kami dipertemukan dengan teman-teman yang bisa dibilang itu alumni-alumni ini, Pak. Alumni-alumni kalau bahasa kasarnya yang terkenal di dunia itu pemberontak-pemberontak Suriah. Apa pemberontak-pemberontak Suriah? Dikenal di kalangan ikhwan-ikhwan kita itu para mujahidin. Dikenal di kalangan ikhwan kita para mujahidin karena mereka sebenarnya melawan pemerintah zalim yang kemudian namanya Bashar Assad ini, dilawan sama mereka kemudian memaksa keluar dari Turki. Nah itu kita ketemu banyak sekali teman-teman anak muda yang mereka sempat kemudian terpaksa turun ataupun dengan kemauan sendiri turun ke kencah-kencah peperangan di medan-medan jihad itu banyak. Dan masyayikh kami juga seperti itu ternyata. Jadi saya kaget waktu nyampe sana, saya kira ini orang-orang ini orang karena akidah mereka adalah akidah Asy'ari dan mereka adalah berthariqah sufi dan pikiran saya nggak nyampe ke sana. Tapi tatkala saya kemudian nginep bareng mereka, saya berteman bareng mereka, hidup bareng mereka, saya tahu bahwa mereka ini orang-orang mujahid yang mereka adalah ahlul ilmu, ahlus thughur kalau bisa kita bilang. Mereka paham ilmu dan juga orang-orang lapangan. Nah itu banyak syekh kami yang seperti itu. Saya berikan satu contoh. Ada salah satu guru kami, guru dalam ilmu hadis. Beliau punya anak yang pertama sudah syahid. Anak yang kedua itu syekh kami juga di Suriah, syekh kami juga di Turki. Syekh ini sufi. Orang sufi itu jarang bahas masalah pergerakan tuh jarang. Yang bahas biasanya masalah hati. Ya, masalah taubat dan seperti itu. Tapi ternyata waktu saya tanya-tanya korek-korek ke dalam itu pernah dipenjara oleh Bashar Assad. Jadi di sini saya ngambil kesimpulan apa? Yang diincar sama Bashar Assad itu sebenarnya bukan cuman yang biasa kita kenal dengan Wahabi, yang kemudian menurut mereka berbahaya. Akan tapi orang-orang sufi juga yang sebenarnya nggak ngomongin masalah politik di sana itu kena juga. Itu disiksa, kemudian jenggotnya dicabut, disiksa, kemudian sampai dia waktu keluar penjara ngomong, Syekh saya begini, ilmu yang saya pelajari di ma'had syar'i semuanya itu hilang karena penyiksaannya bukan penyiksaan jasad lagi, tapi penyiksaan otak. Jadi dia tuh katanya ditaruh di sebuah ruangan yang ruangan itu nggak bisa berdiri. Jadi kalau misalnya jalan tuh harus duduk. Kemudian ada keran yang terus-menerus meneteskan air dan nggak ada suara, gelap, posisinya gelap dan semua itu bertahun-tahun kayak gitu. Selama nggak bertahun-tahun mungkin, saya kurang tahu jangka waktunya panjang, tapi jangka waktunya panjang itu terus-menerus dia dengar air turun seperti itu dan dengan gelap nggak bisa berdiri. Akhirnya waktu keluar dia tuh lupa namanya aja lupa. Namanya lupa, bilang
ngomong nggak bisa karena selama di penjara dia nggak ngomong sama orang, dia lupa bagaimana kemudian cara berbicaranya lupa, jadi mau ngomong tuh hurufnya lupa gitu loh. Itu kalau misalnya kita sampai di situ aja berarti ilmunya udah lupa. Keluar ke Turki akhirnya, waktu di luar Turki dia bilang begini, udahlah saya enggak meniti jalan talibul ilmi lagi, karena beliau adalah syekh, bahkan sampai ke derajat ini ya, fatwa. Beliau sudah sering memberikan fatwa kepada para orang-orang Suriah di sana. Jadi ilmunya udah tinggi. Sampai ke derajat seperti itu. Akan tapi alhamdulillah dengan izin Allah mereka dijaga, kemudian diberikan semangat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari. Kemudian juga kalau membahas tentang Turki tidak bisa juga lepas dari pembahasan tentang pengungsi Suriah ataupun pengungsi Uighur. Makanya bisa dibilang Turki itu negara yang paling banyak menerima pengungsi. Di sana kalau bapak-bapak semuanya ke Turki, sering kali kita ketemu sama orang-orang yang sebenarnya bukan Turki. Jadi banyak sekali kewarganegaraan, apalagi dari Arab, dari Suriah itu banyak sekali. Perkaranya apa sebenarnya yang membuat mereka mengungsi? Enggak semuanya tentang perang sebenarnya, enggak semuanya tentang konflik Suriah. Akan tapi teman-teman kebanyakan ada yang pergi dari Suriah ini yang enggak kita tahu. Jadi teman-teman Suriah itu mereka keluar dari Suriah kadang-kadang ada yang terpaksa karena disuruh bunuh keluarganya. Contohnya begini, ada teman saya, dia dari Damaskus. Nah, Damaskus ini kalau kita tahu sebenarnya enggak ada peperangan di dalamnya. Jadi santai-santai aja ya kayak Bekasi begini. Jadi nggak ada peperangan karena itu wilayah pemerintahan kalau saya bilang gitu. Nah teman saya ini kenapa keluar, saya tanya kenapa kamu keluar padahal kan nggak ada perang. Gitu. Ternyata di Suriah itu ada kan namanya sistem wajib militer. Nah wajib militer ini mengambil anak-anak muda Sunni ditaruh di kencah-kencah peperangan melawan Sunni juga. Makanya salah satu musabab daripada masyayikh Suriah yang kemudian pemirikan mereka itu adalah pemirikan jihadi walaupun sufi. Itu masyayikh kita bilang, ditanya kamu keluar kenapa? Karena waktu kita di peperangan kita mendapati yang kita lawan itu bertakbir juga pak. Waktu lagi nembak-nembak nih, misalnya bertakbir juga. Akhirnya kan bingung, oh ini berarti yang kita lawan orang Sunni juga, bukan orang Syiah. Akhirnya keluar, itu salah satu sebabnya. Dan ternyata waktu diteliti ternyata begitu. Orang-orang yang dipaksa mengikuti wajib militer itu orang-orang Sunninya dipaksa kemudian menyerang orang-orang Sunni juga. Nah akhirnya teman-teman yang kemudian di dalam wajib militer, orang-orang yang belum ikut wajib militer, sebelum masuk ke situ mereka keluar. Dan itu banyak. Jadi nggak semuanya tentang peperangan. Kemudian berkaitan juga dengan himmah-himmah orang Syam. Nah orang Syam itu nggak semuanya bisa baca Quran ternyata. Saya sering kali mendapati orang-orang yang seumurnya udah besar dia nggak bisa baca Quran. Saya kaget. Ini orang Arab kok nggak bisa baca Quran? Saya kira semua orang Arab tuh bisa baca. Ternyata dapat orang-orang Arab mereka masih Iqra juga, masih baca Iqra. Saya bilang ini ngapain aja gitu kan. Dan ternyata di sana banyak, dan itu salah satu buah daripada peperangan. Jadi pembodohan di sana itu betul-betul gencar dilakukan oleh rezim. Maka teman-teman Indonesia, kemanusiaan Indonesia itu seringkali kalau datang ke perbatasan itu kan diwawancarain anak-anaknya. Kadang-kadang disuruh baca Al-Fatihah, disuruh ngapain, itu kadang-kadang harus milih-milih dulu karena nggak semuanya tahu. Karena memang posisinya umat itu sedang dibodohin oleh rezim. Jadi peperangannya itu bukan cuma peperangan baku tembak dan yang sebagainya, akan tapi peperangan dengan pola pikir dan peperangan kebodohan. Dan itu sebenarnya di setiap peperangan seperti itu ya, menyebarkan kebodohan. Kemudian sekarang kita membahas Turki itu sendiri. Turki pak, sampai sekarang belum bisa dibilang negeri yang bisa dikatakan seperti Yaman ataupun seperti Madinah dalam segi pantas atau tidak pantasnya dijadikan markas thalibul ilm. Tentunya di sini kita bahas konteks adalah thalibul ilmi syar'i. Jadi nggak bisa dikatakan Turki ini seperti Madinah, udah bisa dikatakan seperti Madinah dalam keilmuannya, nggak bisa. Karena belum semuanya seperti itu. Kemudian juga di sana yang menjadi penghalang bagi kami, khususnya teman-teman thalibul ilmi syar'i itu apa? Turki itu tabarrujnya kuat. Maksudnya apa tabarruj kuat? Karena mereka itu kan Eropa ya. Kalau Eropa itu pergaulannya tuh bebasnya tuh lebih bebas daripada Indonesia. Jadi udah kita bisa bayangin lah, pakaiannya, kemudian wanita-wanitanya itu betul-betul hancur. Apalagi kalau di musim panas itu hancur sudah. Kalau misalnya kita bercanda sama teman, ente kalau keluar di musim panas hilang 2 juz, gitu.
Karena posisinya kita susah. Ini nundukin pandangan juga kena, naikin pandangan kena juga. Emang realitas seperti itu. Gitu ya. Realitanya seperti itu. Makanya kadang-kadang kita kalau musim panas tuh netep aja di markas untuk agar menghindari dari hal-hal tersebut. Atau salah satu nasihat dari masyayikh kami itu begini. Ini trik juga sebenarnya. Untuk membantu kita khususnya para ikhwan, ghaddul basar itu menundukkan pandangan itu membantunya bagaimana? Dengan pakaian. Pakainya apa? Jadi kita pulang pergi itu pakainya harus pakai gamis. Di tengah-tengah pergaulan yang begitu bebas, di tengah-tengah pakaian yang begitu hancur, kita tiba-tiba keluar dengan jubah putih, ya, dengan gamis putih, dengan peci putih di tengah jalan gitu kan. Orang-orang turis tuh pada ngeliatin ini apaan gitu ya. Tapi itu salah satu senjata sebenarnya. Senjata apa? Dengan itu kita tuh malu mau ngapa-ngapain. Kita tuh kebaca cuman kalau nggak baca tasbih atau nggak murajahal Quran di tempat-tempat umum kayak gitu, karena baju kita seperti itu, dan itu ternyata triknya seperti itu. Makanya sering kali kami dicontohkan dengan masyayikh kami itu seperti itu. Mereka kemana-mana itu bawa pakaian seperti itu. Waktu saya pertama kali datang ke sana kan pakaian saya nggak seperti itu. Makanya dibilang begini, iftakhir bijubbatika, banggalah kamu dengan jubah kamu, katanya. Kenapa? Saya ini pergi di sana ada satu tempat yang betul-betul itu kalau misalnya kita sebut begini, apa ya? Di Indonesia itu kalau teman-teman Jawa biasanya ngomongnya sarkem atau apa, tempat-tempat yang buruk seperti itu. Nah, itu di Turki juga ada. Tempat-tempat yang sana banyak prostitusi dan kemudian pokoknya hancur deh. Nah, itu terkenal dan salah satu tempat wisata disayangkan. Soalnya dia di tempat-tempat yang bersejarah juga. Makanya di tempat ini kalau dibilang tempat ini berarti buruk lah istilah pandangnya. Masyayikh kami datang ke tempat itu dengan pakaian yang seperti itu. Jadi salah satunya tujuannya untuk dakwah, kemudian kedua juga untuk membantu menundukkan pandangan. Karena dengan itu kita malu. Pakaian kayak gini masih aja mau ngelihat gitu, maksudnya kayak gitu ya. Terus juga mengenai orang Turki. Orang Turki itu punya kebiasaan-kebiasaan yang cukup aneh sebenarnya. Untuk orang Indonesia khususnya. Biasanya orang Indonesia sering dikejutkan dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Salah satunya, nanti Pak, kalau misalnya kemudian para jamaah disempatkan kemudian diberikan rezeki ke Turki, jangan lupa kalau masuk masjid itu pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki. Karena kalau orang yang nggak pakai kaos kaki itu nanti disuruh kadang-kadang keluar pakai kaos kaki gitu. Padahal kalau secara logika sebenarnya kaos kaki itu lebih kotor daripada kaki. Makanya sering kali kalau misalnya di musim panas, karena kan kaos kaki itu kan kita di Turki itu nggak pakai sendal. Jadi di Turki itu orang pakai sepatu semuanya. Makanya pertama kali saya ke Turki, saya masih pakai sendal ini ya, sendal kayak bukan sendal swallow gitu, sepatu sendal lah. Itu di tengah jalan dilihatin tuh. Ini orang orang aneh dari mana gitu kan? Soalnya waktu itu musim dingin, saya nggak pakai sepatu. Musim dingin nggak pakai sepatu, pakai sendal aja. Kayak masih ternyata di sana kebiasaan pakai sendal itu cuman dipakai di toilet. Dan kebetulan sendal yang saya beli itu sendal untuk toilet. Kena sudah saya bilang. Dan ini orang di luar di jalan-jalan raya saya pakai itu. Saya nggak tahu waktu itu. Teman-teman saya tuh bilang, "Kamu jangan pakai ini, ntar diketawain," katanya. Nah, itu kebiasaan mereka. Nah, nanti kalau di musim panas, kaos kaki itu kan bau, kena keringat dan lain sebagainya. Dan itu biasa bagi mereka. Justru malah dimarahin kita kalau nggak pakai kaos kaki. Berapa kali ya saya dimarahin. Sampai di sana di Istanbul ada satu masjid namanya Masjid Fatih. Nah, itu kalau ada beberapa jamaah yang udah keluar ke sana tahu. Masjid Fatih ini tempat wisata, besar masjidnya. Nah, di situ ada tulisan di gerbangnya pakai bahasa Indonesia. Ini satu kali kedapatan sama teman saya dipotret gitu. Sekali-kalinya ketemu pengumuman pakai bahasa Indonesia dikhususin. Jadi seolah-olah dia tuh pengen ngomongnya sama orang Indonesia gitu. Karena orang Indonesia doang yang datang ke Turki nggak pakai kaos kaki. Waktu masuk masjid nggak pakai kaos kaki. Tapi itu kebiasaan yang saya bilang cukup aneh lah. Dan ternyata bukan cukup aneh di kalangan orang Indonesia sebenarnya. Orang-orang Suriah juga menganggap itu aneh. Karena di logika juga lebih baik kalau misalnya ya pakai kaos kaki di luar, cuman dilepas gitu. Enaknya kan masuk ke dalam nggak pakai kaos kaki sebenarnya. Itu satu. Kemudian kedua, emosional. Jadi ketemu orang Turki itu jangan kaget nanti. Dimanapun Bapak kalau ketemu orang Turki itu di bandara atau di mana itu temperamen orangnya itu temperamen. Dikit-dikit tuh bawanya marah. Ditambah lagi bahasa mereka itu bahasa nyolot. Maksudnya bahasa nyolot apa? Ngomong gimana kabarnya aja itu
kayak orang ngajak ribut gitu loh. Jadi kalau ngomong biasa aja sebenarnya udah kayak orang ngajak ribut. Itu gimana kalau marahnya? Makanya saya pertama kali ke sana saya bilang, ini orang kok marah sama kita ya? Kita nggak ngapain kok marah sama kita. Padahal dia ngomongnya nggak, ngomongin biasa aja. Misalnya kamu beli apa, mau ini gitu. Cuman nadanya itu, intonasi suaranya itu kayak orang marah. Itu lagi nggak marah. Makanya saya bilang, kenapa bilang temperamen? Karena ngomong biasanya aja udah nyolot. Dan mereka tuh cepat marahnya, cepat sekali marahnya. Nah, makanya kalau kita di kelas tuh kadang-kadang kita tuh orang Indonesia kan, orang Indonesia dikenal dengan sabarnya, kemudian santun itu udah terkenal lah di luar negeri seperti itu. Kita tuh dibingungkan dengan perkara-perkara yang sepele, contohnya rebutan tempat tidur, kayak gitu kan, rebutan tempat tidur. Padahal orang-orang gede loh, cuman marah. Jadi bisa dipikirin kan, bisa dibayangkan itu kemudian emosionalnya gimana. Jadi emosional tuh kencang gitu. Dan alhamdulillah di sana saya bersyukur alhamdulillah. Salah satu kelebihan orang Indonesia itu pemaaf, kemudian juga nggak emosional, selalu diolah di pikiran ya. Jadi nggak langsung ces gitu. Namun itu nggak semuanya, sebenarnya nggak semuanya, cuman kebanyakan seperti itu. Kemudian juga di sana khususnya di Istanbul, karena saya berdomisili di Istanbul. Nah, sering kali kita temukan orang di tengah jalan nanti pakai namanya di sana kita bilang imamah, atau kalau orang Indonesia biasanya menyebutnya torbus. Itu pakai peci yang ada sorbannya, kayak biasanya teman-teman jamaah tabligh seperti itu ya. Cuman di sana ada apa namanya? Ada khasnya tersendiri orang-orang sufi seperti itu. Itu banyak sekali di sana. Waktu saya ke sana orang Turki itu mereka juga biasa memelihara jenggot. Nah, saya ke sana ketemu sama orang-orang yang pakai imamah seperti itu, kemudian orang jenggotnya tebel. Kita orang Indonesia kalau ketemu orang jenggot tebel, biasanya orang-orang yang baru keluar negeri itu ngomong ini langsung syekh nih, gitu. Oh ini syekh nih gitu. Ustadz gitu. Orang udah tahu lah sebenarnya. Tiba-tiba kita lagi ngeliat kayak gitu dia ngerokok. Saya kaget. Bilang ini orang jenggotan, pakai sorban, pakai imamah gitu kan, ngerokok. Ternyata itu tuh cuman sekedar ya emang adat istiadatnya kayak gitu. Ya orang jenggotan itu biasa, bukan berarti dia tuh alim atau gitu, udah berarti pemahamannya emang kita yang salahnya sebenarnya. Jadi nanti kalau misalnya di sana, kalau teman-teman kemudian kesempatan di sana, jangan heran kalau ketemu orang-orang yang jenggot panjang, pakai sorban, pakai imamah tapi ngerokok ataupun nongkrong di tengah jalan, itu biasa. Terus juga berkenaan dengan apa ya? Wanita. Nah, ini di sana juga sempat sebenarnya dulu waktu kami mahasiswa disampaikan oleh Ustadz Anung, itu kalau di Turki itu ada kebiasaan perempuannya itu suka ngerokok. Waktu saya ke sana saya juga benar-benar juga ini apa namanya, kaget juga. Emang justru saya lebih sering lihat perempuan ngerokok daripada cewek yang ngerokok, atau daripada cewek yang ngerokok. Daripada laki-laki yang ngerokok. Gitu kan? Itu banyak sekali di tengah jalan itu. Mungkin bisa jadi penghasilan rokok di sana kebanyakan yang beli orang-orang perempuan semuanya. Jadi di tengah jalan tuh banyak. Kita ngelihat perempuan-perempuan itu ngerokok itu banyak. Justru yang ngelihat laki-laki ngerokok itu dikit. Kayak gitu. Dan alhamdulillah teman-teman di Turki sekarang sudah berada di ma'had-ma'had syar'i. Saya ingin juga menyampaikan juga di sana sekarang banyak ma'had-ma'had syar'i yang dibuka. Cuman buat teman-teman yang ingin berangkat misalnya, saya ingin bilang cuman dari segi kualitas. Kualitasnya bagus. Muqarrarnya bagus. Contohnya begini, di tahun pertama biasanya teman-teman itu belajar bahasa Arab dulu. Kemudian tahun kedua kita ngafal matan. Nah, ini didapatkan di setiap negara. Khususnya di Yaman, teman-teman Yaman itu mereka ngafal matan. Nah, kita di Turki juga seperti itu. Di tahun pertama ngafal matan. Jadi matan itu buat jamaah yang belum ngerti, matan itu apa? Kalau ada ilmu fikih, contohnya kita bilang ilmu fikih ya. Ilmu fikih itu dirangkum dengan namanya bait syair. Biar mudah ngafalnya. Jadi biar mudah ngafalnya dirangkum dengan bait-bait syair gitu. So, kalau misal di Indonesia ngomongnya pelajaran apa gitu, kita rangkum dengan puisi atau pantun gitu. Itu biar mudah ngafalnya. Nah, itu matan-matan ilmu-ilmu itu kita hafalin di tahun pertama. Kemudian tahun kedua baru masuk syarah, masuk ini dan. Jadi dari segi keilmuan Turki bisa diadu sebenarnya dengan universitas-universitas yang ada di Yaman atau yang lain di Madinah dan di Sudan dan lain sebagainya. Cuman dari segi udah dari segi resmi atau enggaknya, ma'had-ma'had di Turki belum bisa memberikan ijazah kayak S1, S2 itu enggak bisa. Kita di sana belajar 4 tahun juga sama.
belajar syariah 4 tahun. Tapi mereka nggak menjanjikan ada ijazah. Ijazah ini ya, ijazah universitas gitu nggak ada, S1 gitu nggak ada. Maka waktu pertama kali ke sana, salah satu yang mengagetkan kita juga itu sebenarnya. Jadi saya kira ma'had itu universitas. Waktu masuk ke sana, terus saya tanya-tanya, ternyata mereka ma'had syar'i yang kemudian nggak punya hubungan dengan yang namanya universitas dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa mengeluarkan dokumen seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin ke sana, saya sarankan kalau ingin menimba ilmu syar'i di Turki bisa. Cuman untuk mengambil ijazahnya bisa diakalin dengan contohnya sambil ngikut mulazamah kita daftar di salah satu universitas lewatnya online. Karena pelajarannya sebenarnya sudah mumpuni untuk ngikut tes-tes gitu sebenarnya udah bisa. Jadi dibarengin jalannya seperti itu. Itu teman-teman kayak gitu banyak di sana untuk teman-teman thalibul ilmi di Turki itu seperti itu kebanyakan. Ya, saya kira seperti itu ya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai dengan Turki, karena kalau misalnya dibahas semuanya kayaknya terlalu panjang. Dan untuk ma'had-ma'had yang tadi saya bilang semuanya gratis. Nah, ini salah satu sebenarnya sistem daripada belajar mengajar orang-orang Syam. Jadi orang-orang Syam itu turun temurun, mereka kalau ngajarin sesuatu itu nggak bayar. Maksudnya nggak ngambil duit dari santrinya. Dan itu salah satu bentuk keberkahannya seperti itu. Tapi yang anehnya juga, yang hebatnya, ma'had di sana itu kuat donaturnya gitu loh. Walaupun nggak ngambil, tapi mereka jalan aja begitu. Kadang-kadang kami juga dikasih duit juga sama ma'had. Sampai begitu, jadi totalitas gitu loh. Jadi khidmah, mereka ngomong khidmah untuk thalibul ilmu itu totalitas. Dikasih duit iya, kemudian diajar iya, tapi alhamdulillah semuanya gratis. Itu berkaitan dengan ma'had di Turki. Ataupun dengan universitas-universitas, beasiswa Turki itu banyak sekali. Beasiswa Turki bisa dibilang termasuk beasiswa yang ini ya, yang yang kelas atas lah, karena untuk S1-nya itu teman-teman S1 biasanya yang dikasih beasiswa dikasih jajan per bulannya 1,5 juta per bulan. S2 itu 2 juta, S3 itu 3 juta. Nah, itu lumayan tinggi sebenarnya. Dan dengan asrama yang gratis, kuliah yang gratis dan lain sebagainya yang gratis itu betul-betul tinggi. Dan untuk mendapatinya saya kira nggak perlu saya jelaskan di sini, karena itu cara-cara bertebaran sebenarnya di internet untuk mendapatkan beasiswa Turki dan yang lain sebagainya. Jadi bagi teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman muda yang masih ingin melanjutkan studi di sana bisa. Cuman saya nasihatkan dari sekarang, di sana yang kuat itu tabarrujnya, jadi dijaga. Kalau bisa mencari bi'ah yang baik, tentu khususnya di ma'had syar'i itu lebih baik. Jadi kuliah sambil mulazamah itu lebih baik, karena bisa menjaga pandangan mata, kemudian yang lain sebagainya. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari para jamaah, saya persilahkan berkaitan dengan kehidupan di Turki atau yang lainnya. Ada yang ditanyakan? Mahasiswa mungkin, mahasiswa pada nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kelebihan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.